Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Sodi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai eh, poin-poin monumental umat Islam dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Di poin yang pertama, ada zaman kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Berkisar antara abad ke-8 hingga ke-14 menjadi periode di mana dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang ilmu, yang bermula sejak dinasti Abbasiyah sekitar 750 hingga 1258 Masehi, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, serta didukung oleh berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di poin yang kedua, sebab-sebab kemunduran sebab kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab secara umum penyebab terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yaitu terjadi gerakan penerjemahan besar-besaran terhadap naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah Yunani, dan adanya pertemuan antara berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah atau pengetahuan yang baru, serta khalifah dan pembesar lainnya membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di poin yang ketiga, sebab kemunduran umat Islam di bidang ilmu pengetahuan. Sebab kemunduran yang pertama, adanya konflik internal dan politik. Pecahnya kekhalifahan menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling bersaing seperti Abbasiyah, Umayyah di Spanyol, dan Fatimiyah di Mesir. Perebutan kekuasaan dan perang saudara mengalihkan perhatian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab kemunduran yang kedua, adanya invasi dan serangan dari luar. Perang salib melemahkan kekuatan umat Islam dan menghancurkan kota-kota ilmiah dan menghambat pengembangan intelektual. Dan adanya serangan Mongol menghancurkan Baghdad dan Baitul Hikmah, serta membakar ribuan buku dan manuskrip ilmu pengetahuan. Sebab kemunduran yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Andalusia justru menjadi pemicu Renaissance di Eropa. Negara-negara Eropa mulai maju dalam ilmu sains dan teknologi, sementara dunia Islam mengalami stagnasi, dan kedatangan penjajah Eropa ke dunia Islam memperburuk kondisi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Poin yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun upaya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan sains modern. Selanjutnya, meningkatkan minat generasi muda terhadap sains, teknologi, teknik, serta matematika, dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, mendirikan pusat riset bersama untuk memajukan sains dan
teknologi Islam. Pada intinya, kebangkitan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan kombinasi antara pendidikan berkualitas, dukungan pemerintah, semangat keilmuan, dan kolaborasi global. Jika upaya-upaya tersebut terus diperkuat, maka umat Islam bisa kembali berperan besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.